Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada saat ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karenanya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Jemaat Tuhan, hidup kita adalah karena anugerah Allah. Oleh karena itu, mari kita jadikan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Saudaraku, karya Tuhan di dalam hidup kita adalah karya yang terindah. Dia kerjakan secara tulus. Oleh karena itu, mari kita terus taat kepadanya, setia kepadanya. Kita akan pujikan kembali pujian kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Tuhan, inilah pujian kami, bahwa kami ingin selalu taat dan setia kepadamu. Oleh karena itu pada saat ini kami bersama-sama datang di hadirat-Mu.
mempersembahkan hidup kami, melalui pujian kami, melalui doa kami. Berkati peribadahan ini dari awal sampai akhir, sehingga berjalan di dalam kasih dan karunia-Mu. Peribadahan ini menjadi sarana bagi kami untuk semakin dekat dengan Engkau, Tuhan Juru Selamat kami. Ya Allah, kami juga menyadari bahwa di dalam hidup kami belum bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu dengan sempurna. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, jamahan Tuhan selalu kita rindukan, karena Dia Roh Kudus yang menjadi penolong hidup kita. Saudaraku, hidup di dalam hadirat Tuhan membawa kita ada di dalam damai sejahtera-Nya. Oleh karena itu, mari kita terus untuk menyembah-Nya, memuliakan-Nya, sehingga hidup kita menjadi sarana yang berkenan di hati Tuhan. Kita akan pujikan kembali pujian kita, Allah Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu.
sembah kudus. Kuduslah Engkau Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang ku sanjung. Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Engkaulah Allah yang kudus, Allah yang kami puji dan kami sembah, Allah yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kami. Kami bersyukur Tuhan, jika di dalam ibadah ini Engkau melawat kami dengan firman-Mu. Oleh karena itu, kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami dengar menjadi sumber kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang akan berkata-kata kepada kami. Inilah doa, ucapan syukur dan seruan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Firman Tuhan di dalam ibadah kita pada saat ini akan bersama kita baca dari Injil Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 22. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema firman yang kita renungkan di dalam ibadah kita saat ini adalah menjadi komunitas yang mengampuni. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada lagu yang berjudul "Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree". Lagu ini sebenarnya memuat suatu kisah tentang seorang suami yang sering menyakiti istri dan anak-anaknya dengan tindakan kekerasan. Dan sebagai suami, dia tidak pernah bertanggung jawab terhadap hidup keluarganya, istri dan anaknya. Dan akhirnya suami ini meninggalkan mereka, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya dan pergi ke suatu kota. Dan di kota sang suami membuat suatu bisnis. Sekalipun bisnis itu bertentangan dengan hukum, dia memang menjadi seorang yang kaya. Tetapi akhirnya karena bisnis yang melanggar hukum itulah dia ditangkap dan dipenjara hampir 15 tahun. Seluruh hartanya lenyap karena disita oleh negara. Dan di penjara itulah dia mengalami perubahan hidup. Menyesal karena dosa dan kesalahannya di masa lampau. Dia terlantarkan istrinya, dia terlantarkan anak-anaknya. Dia ingin kembali kepada keluarganya. Dia ingin kembali kepada istri dan anak-anaknya. Tetapi di dalam hatinya bergumul,
ketika dia ingin kembali kepada keluarganya, kepada istri yang sudah tersakiti, kepada anak-anak yang juga sudah tersakiti, apakah mereka tetap mau mengampuni kesalahannya, tetap mau memaafkan dia dan menerima dia apa adanya? Karena dia merasakan kesalahannya begitu besar kepada mereka. Sehingga akhirnya dia memberanikan diri untuk menulis surat kepada istrinya yang berisi dia menyatakan penyesalannya dan dia ingin pulang. Kalau istri dan anak-anaknya tetap mau menerima keberadaan suaminya dan bapaknya ini, istrinya diminta untuk mengikatkan pita kuning pohon tengah kota, yakni pohon oak yang berada di sana. Dan akhirnya sang suami bisa keluar dari penjara. Dia pulang kepada istri dan anak-anaknya. Tetapi sepanjang perjalanannya hatinya begitu ragu. Apakah istri dan anak-anaknya tetap mau menerima dia? Apakah istrinya mau mengikatkan pita kuning di pohon oak di tengah kota atau tidak? Dan akhirnya dia sampai di pohon oak, di mana dia meminta istrinya untuk mengikatkan pita di sana. Semakin berdebar hatinya, mungkinkah dia tetap diterima oleh keluarganya? Dan saat dia semakin dekat dengan pohon oak di tengah kota itu, ternyata dia melihat tidak hanya satu pita kuning yang diikatkan di pohon itu, tetapi dia melihat banyak sekali pita kuning yang diikatkan di pohon itu. Dan dia juga melihat istri dan anak-anaknya sudah menunggu di bawah pohon oak itu. Ketika sang suami semakin mendekat, pohon itu juga mendekati istri dan anak-anaknya. Dia begitu terharu, dia bercucuran air mata, dia peluk istrinya dan dia peluk anak-anaknya dengan bersukacita. Sungguh pengampunan membawa pemulihan yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil hari ini merupakan ajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan. Mengampuni orang yang bersalah itu semestinya tidak ada batasnya. Ajaran Tuhan Yesus ini memberikan satu perspektif baru, pemahaman baru kepada para murid. Terlebih sering ada ungkapan bahwa kesabaran itu ada batasnya. Hal inilah yang ditanyakan Petrus kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Jawaban Tuhan Yesus sangat mengejutkan, di luar dugaan Petrus. Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya saudara, bahwa pengampunan itu tidak terbatas. Dan jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus ini disertai dengan perumpamaan yang menegaskan bahwa manusia berdosa itu telah menerima pengampunan dari Allah. Maka juga harus bersedia untuk mengampuni sesamanya dengan tanpa batas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan saat ini, kita diajak untuk melihat hati dan hidup kita. Masih adakah luka? Masih adakah kepahitan hati yang tersimpan di dalam hidup kita? Masihkah ada kemarahan kita? Masihkah ada ketersinggungan kita karena mungkin sikap dan perkataan sesama kita? Dan itu masih terus menjadi beban di dalam hidup kita. Bahkan mungkin seringkali orang juga tidak bisa mengampuni dirinya karena berbagai macam pergumulan yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Saudara, mari kita ingat bahwa kita pun adalah pribadi yang penuh dengan kelemahan, banyak kesalahan dan dosa kita. Tetapi Kristus sudah menerima kita. Kristus sudah mengasihi kita dengan apa adanya.
mengampuni kita, memulihkan hidup kita. Saudaraku, pengampunan Kristus inilah yang menjadi dasar dan menjadi kekuatan untuk kita menjadi pribadi yang mengasihi, menjadi pribadi yang mau mengampuni, sehingga akan terjadi pemulihan besar. Setiap beban dan setiap kepahitan hati akan diangkat, diganti dengan sukacita besar untuk kita terus melanjutkan hidup dalam menghadapi badai dan persoalan secara bersama-sama dengan keluarga kita, dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan terus menghayati penyertaan, kasih, dan perlindungan Tuhan. Selamat membangun komunitas yang mengampuni. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Sungguh menguatkan kami bahwa Engkau Yesus yang sudah menerima kami apa adanya, yang sudah mengampuni kami, menolong kami dan memulihkan atas setiap keadaan kami. Sehingga kasih dan pengampunan-Mu itu juga harus kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk mewujudkan apa yang Engkau kehendaki. Membangun kebersamaan, membangun komunitas yang penuh dengan pengampunan. Sehingga kasih karunia-Mu akan Kau nyatakan dan Engkau curahkan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, juga kehidupan kebersamaan kami, di tengah keluarga kami, di tengah jemaat-Mu, dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan, kiranya Engkau tolong, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa Engkau ulurkan, Engkau jamah saudara-saudara kami, Engkau pulihkan, dan di kuasa nama Yesus, saudara-saudara kami akan beroleh kesembuhan. Demikian Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai permasalahan hidup yang berat secara manusiawi. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa akan kuatkan imannya, sehingga saudara-saudara kami akan terus bergantung penuh, berpengharapan kepada Engkau. Demikian juga kami serahkan para sesepuh kami. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kesehatan. Kami menyerahkan setiap keluarga milik-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa akan campur tangan, Engkau yang senantiasa akan berkati, Engkau yang akan jagai, jauhkan dari setiap mara bahaya dan godaan, sehingga sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu senantiasa dialami oleh setiap keluarga. Apa yang menjadi pekerjaan keluarga Engkau urapi, sehingga setiap keluarga akan menerima berkat kecukupan yang dari Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap tugas pelayanan yang ada di gereja milik Tuhan. Engkau akan berkati, sehingga setiap pelayanan yang dikerjakan tertuju untuk kemuliaan nama-Mu. Juga untuk anak-anak kami Tuhan yang masih kecil, anak-anak kami yang bersekolah, anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Setiap masa depan anak-anak kami serahkan dalam berkat dan pertolongan-Mu. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami yang pada saat ini Tuhan mengalami kondisi yang semakin berat, terlebih ketika menghadapi wabah COVID-19. Bahkan di Jakarta menghadapi darurat COVID, darurat wabah. Di berbagai tempat yang lain juga mengalami kondisi yang sama. Tuhan, tolong bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa dan negara kami, ampuni dosa, kesalahan bangsa dan negara kami. Dan kami percaya ketika Engkau campur tangan atas kehidupan bangsa dan negara kami, maka bangsa negara kami ini akan terbebas dari setiap mara bahaya. Bahkan Engkau yang mampu untuk menyingkirkan wabah COVID yang terjadi saat ini. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan para rumah sakit yang saat ini terus berjuang, oleh para hamba-Mu para medis. Engkau sendiri yang senantiasa akan jaga dan lindungi para medis, sehingga mereka bisa melaksanakan setiap tugas pelayanannya dengan baik. Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang terpapar dengan kondisi wabah saat ini, kami percaya
bahwa Engkau mampu untuk pulihkan dan sembuhkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Inilah doa, seruan kami. Kami percaya Engkau akan dengarkan. Dan kami akan akhiri ibadah kami. Tuhan sertai, Tuhan akan lindungi, jaga hidup kami, setiap pribadi kami, keluarga kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saat badai menerpa hidup kita, keletihan tentu kita rasakan. Tapi kita tetap percaya bahwa kita mampu melewatinya karena kita memiliki sumber kekuatan dan tempat perlindungan. Dialah Kristus. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saudaraku, kasih dan pertolongan Tuhan tidak akan terlambat datang di dalam hidup kita. Saat kita menghadapi berbagai badai kehidupan, persoalan dan pergumulan, mari kita terus andalkan Dia. Andalkan Tuhan Yesus, karena Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita imani kembali pujian kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi,
besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita segarkan dan kita kuatkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terus andalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.